gue nih sebagai WNI melihat Indonesia udah 81 tahun, kok ngerasanya kayak capek gitu ya? Jujur capek. Capek kan? Jujur capek. Lu capek gak? Capek lu gak ngeliat ini gue. Pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai 1,8 triliun rupiah buat Koperasi Desa Merah Putih. Ini gue stres banget. Ada tersangka pakai batikan, mau masuk tahanan apa mau ke kondangan? Touch. Gue benci sama orang-orang kayak gitu. Kalau mau cari negara lain silakan, tidak ada yang melarang. Diusir kan kalian sama presiden sendiri. Kaget nggak? Welcome to our podcast. 3 Darah. Ya. Ketemu lagi kita. Ngapain? Pakai kebaya segala nih. 17. Semangat banget. Canda aja. Ini buat yang nanya nih yang di rumah nih, kenapa kita sengaja pakai kebaya ini, karena di episode kali ini kita mau membahas soal HUT ke-8 1 Indonesia. Ini pada tahu gak sih tema HUT-nya RI tahun ini? Yuyur. Nggak tahu. Nggak Apa sih, tahu. Teh? Saya boleh bacain dulu nggak? Boleh. Iklan pemerintah nih. Jadi temanya tahun ini tuh Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Oke. Nah ini biar Mbak ke bawahan lagi nih. Nah itu. Ini tuh artinya tuh representasi arah pembangunan bangsa sekaligus cita-cita yang ingin diwujudkan bersama. Nah terus melalui tema ini pemerintah itu mengajak semua elemen masyarakat buat memperkuat semangat persatuan, gotong royong, serta optimisme dalam mengisi kemerdekaan dengan karya dan kontribusi nyata. Bismillah. Ngajak kita ya, ngajak kita. Semangat sih. Ria Rizky. Bismillah komisaris. Bismillah komisaris. Bismillah. Gitu. Jadi tapi kalau misalkan ngomongin umur 81 tahun nih, Michelle sama Jasmine, kalau misalnya manusia 81 tahun itu kan emang udah sepuh gitu ya. Tapi selayaknya 81 tahun itu kan sudah harusnya tidak bekerja, tapi sudah financial freedom gitu ya. Hasil memupuk kerja kerasnya dari muda. Nah tapi kalau misalkan gue nih sebagai WNI melihat Indonesia udah 81 tahun, kok ngerasanya kayak capek gitu ya? Jujur. Lu ngerasain juga gak sih? Jujur capek. Capek kan? Jujur capek. Lu capek gak? Capek lu gak ngeliat ini gue. Capek ya? Jujur capek kalau kayak ngomongin Indonesia udah 81 tahun dan apalagi tuh ini kan menjadi manusia ya. Tapi ya Indonesia 81 tahun walaupun banyak capeknya gue merasa tapi jiwa-jiwa nasionalisme gue masih ada loh Teh. Buktinya apa? Apa buktinya? Gue hari ini upacara. Di mana upacaranya? Upacara lo ya. Di TV sih. tapi gue serius loh kalau gue tuh seneng banget kalau nontonin upacara 17 Agustus di Istana di TV itu kayak beneran gue langsung merasa I love Indonesia. I love Indonesia, balik lagi kata-kata itu Bener. ya. Lu cuma nonton di TV ya. Gue Jasmine. cinta banget tuh kata dia. Kenapa? Jasmine lebih cinta lagi. Cinta lagi. Kenapa? Cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, Karena iya. gue merasa sangat nasionalisme. Terus kan temanya juga beragam tuh, ya kan? Beragam apa? Kostum-kostumnya. Oh, Sorry, iya. ini kita nyambungin Bener. aja gitu. Iya kalau misalnya cinta dia cuma selevel TV, nah lu kan lebih-lebih. Tadi pagi kemana lu? Liputan. Liputan. Demi apa? Demi apa? Demi Allah. Woi, Pantesan santai aja. gue lihat-lihat lu agak ini ya, agak Apa capek, pucet kena matahari ya. Itu setiap hari ya? gue dong, gue emang capek. Min, lu lagi pucet gini gue bawa lip tint dari Majika. Dan ini tuh bener-bener lip tint yang bisa bikin lu tambah kelihatan cerah deh mukanya. Coba lu pakai dulu deh ini. Oh, Karena dia sumpah. teksturnya itu yang pink glossy lip tint gitu. Watery apa enggak ya? Coba lu pakai. Lo udah bawa Lucu kaca kan? banget. Bawa kaca kan? Bawa. Emang kebetulan gue dari tadi mau touch up, tapi kayak nggak punya lip tint Makanya gitu. ini gue Kurang banget bawain. lip Gue gloss suka banget pakai ini karena
ringan banget teksturnya dan suka. Coba lihat. Sabar. Ini lu pakai dikit udah kelihatan segar, Min. Sumpah Iya nggak seger sih, Teh? banget Lucu-lucu. muka gue. Lucu kan? Sumpah tapi jujur bagus. Nah, itu kan yang pink glossy lip tint. Gue bawa juga Oh, lu ada Magicka lagi? yang nude matte lip tint. Oh, jadi ada dua. Jadi ada jenisnya. dua dan ya lu bisa sesuaiin aja kan. Lu sukanya teksturnya yang mana dan tone-nya juga lu bisa pilih-pilih. Lu suka yang matte atau yang glossy. Tapi ini lucu banget loh Magicka. Ini aku punya satu lagi nih si glossy lip tint. Teteh mau nggak? Mau dong, mau. Makasih ya Makasih Michelle. dong. Cuman gue tadi kayak kusem banget lagi. Kusem juga. Iya kelihatan Coba banget. lihat muka lu. Min, gue punya yang bisa bikin gak kusam. Ini ada Bubble Burst Brightening Essence dari Wonder Mist. Nih lu nanti malam abis mandi cuci muka, jangan lupa skincarean sebelum tidur, pakailah serum ini. Oh, ini gue boleh buka gak sih? Boleh buka aja. Aduh agak susah ya. Lu rajin skincarean kan? Rajin sih, Nah. cuman karena terlalu banyak liputannya. Tapi dijamin deh, ini tuh dia itu bisa bikin wajah lu tuh jadi gak kusam. Jadi lu ini. bangun pagi auto glowing dan cerah mukanya. Oh. Dan dia bisa menyamarkan noda hitam juga loh, Min. Oh iya. Astaga, gue baru tahu banget lagi. Makasih ya Michelle atas Wonder Mist-nya. Yes. Udah gue kasih Magicka, udah gue kasih Wonder Mist, dipakai, ntar ke kantor liputan bedi lagi. Boleh. Mungkin boleh nggak sih gue taruh di bawah dulu? Apa di sini aja ya? Iya di Samping lu situ aja. aja. situ Paling aja. ntar gue colong atuh. Jangan. Ada 3 tuh, gue cuma dikasih sih. 1 Ini nih kan buat Magicka. saya. Aman, gue masih banyak stok. Lu masih banyak stok jual? Oh iya. Udah ya nih ngomongin lip tintnya udah Oh kali iya, ya. sorry. Oke. Tapi seru Lanjut banget ke tadi. Seru ya? Liputannya seru. Seru. Nih Lumayan kayak. sih. Ntar liputannya harus bawa itu, berarti Magicka. Iya buat retouch nih. Retouch. Iya deh, next time ya Oke. kita bawa lagi. Oke. Magicka. Semoga ada liputan lagi. Oke. Oh ngedoain ya. We back to the topic ya. Yes. Ini ngomongin Indonesia 81 tahun. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ya mungkin di sisi satu ada baiknya, tapi di sisi lain ada banyak kebijakan atau enggak ucapan-ucapan yang bikin kita lebih tua dari umurnya kita. Bikin kesel tuh ada aja ya. Jujur ada aja lagi, ada banget. Ada banget. Ya kan beberapa bulan kemarin kan kalian sempat ngikutin berita kan. Pastinya ada yang bikin capek banget jadi WNI gitu. Banget. Nah ini gue mau ngajak kalian buat bikin rating Oke. yang terjadi selama ini di lingkup pemerintahan atau enggak yang dilakuin sama pejabat-pejabat. Berani tuh? nggak? Berani nggak? Ini rating 1 sampai 10 ya. Aduh. Siap nggak tuh? Oke. Boleh, siap. Oke, yang pertama. Pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai 1,8 triliun rupiah buat Koperasi Desa Merah Putih. Nah kalau dari Kemenkop sih bilang itu bukan dari pihaknya, mungkin dari Kementerian Meksiko kali ya, mungkin. Kementerian Meksiko. Lucu banget nih. Nah Oke. terus yang lu pikirin kipas angin, pengadaan kipas angin itu kipas angin gimana? Yang di tembok-tembok. Oh enggak. Yang kecil kan? Kecil. Yang kecil yang Tapi- bisa di warteg-warteg gitu kan? Emang Iya. per kipasnya berapa? Tapi anggarannya? Itu berarti kan dihitungnya sekitar berapa ya? 1,8 11 ya 10 juta lah. Jadi kalau kata istana tuh kipas angin yang mau diadain itu tuh yang buat industri, yang buat di pabrik, yang Lah. satu unitnya itu harganya 11 juta. Padahal buat di Koperasi Merah Putih. Emang kayak apa sih kipas angin Ini industri? segede gitu. Nah, nanti boleh editor. editor. Demi apa? Iya, jadi satu koperasi itu nanti dipasang kipas. Ini bukan kipas angin, ini mah Kipas. karena harganya 11 juta, guys. Rating coba, lu berapa? Rating buat pengadaan 1 sampai 10? 3. Kenapa 3? Karena menurut gue bisa loh, itu kipas angin bisa milih yang lebih murah sebenarnya, Pak, Bu. Nggak harus yang kipas industri karena kan koperasi itu juga nggak segede-gede
pabrik gitu kan. Bener. Bisa pakai yang kipas angin, nggak bisa gue nyebut merek nanti. Iya. Jangan-jangan. Kipas angin Yang standing. kayak di rumahan aja, yang Iya. kipas angin standing harusnya. Bener. Lu Gua 1 sampai 10. 2. Karena menurut gue, maksudnya tuh swalayan yang di dekat desa-desa aja tuh semua udah pakai AC. Ngapain pakai kipas? Bener. Udah gitu dengan anggaran yang kayaknya itu bisa juga sih pakai AC gitu loh. Betul. Bener sih. Terus udah gitu kegedean juga anggarannya, menurut gue tuh kayak Iya sih. aneh. Bener. Itu satu. Terus kedua kayaknya masih bisa dialokasi untuk fasilitas desa-desa yang kayaknya lebih urgensi gitu loh. Kayak apa kipas Dibanding sih kipas yang angin ya? dipentingin? 11 juta. Ya Warga. biar sejuk. Tapi ada 11 opsi juta lain, loh. maksudnya dengan Dibuka gitu ya pintunya kan biar. Bener, kalau Iya, enggak maksudnya- jendelanya di ini aja. maksudnya beli kipas esensial tapi nggak harus yang 11 juta. Tuh dengerin jujur. Pak, ini dari kita WNI. Terus juga ya, lagian produk-produk kayaknya nggak bisa yang kipas dah. Seinget gue emang harus yang sejuk guys. Yang ada anggaran lagi buat bahan-bahan. Tuh, gitu. Juga. Next. Tapi lu belum rating teh. Red itu. Iya, Rate lu lu berapa? berapa buat si kipas? Kok kita doang? Oh my god. Aneh. Udah, itu aja. Oke. Yang kedua, anak pejabat gayol luwes gimana bacanya? Flexing, Iya, lu tahu flexing. kan yang sempat viral Iya. itu. Oke. Dia Ini flexing. yang iPad. Yang itu ya? Yang cewek itu? Iya. Iya. Kita anak dan istri udah ke Korea, papa mah nyesel. Oh iya, gue baca chat WA-nya tuh. Iya, tiba-tiba di Thailand. Dia bikin tren TikTok kan itu sebenarnya. Iya. Iya gak sih? Iya. Terus ketahuan akhirnya. Nah sedihnya tuh di saat yang bersamaan dia ngeviral-viralin itu, padahal juga ada viral video siswa di Gayo Luwes itu harus bertaruh nyawa dengan menyeberang jembatan tali karena jembatan aslinya putus iya. karena banjir. Iya. Jujur miris sih. Miris tahu. Gue sedih sih kalau ngeliat-liat yang kayak gitu. Miris Parah. banget karena gue tuh paling gak suka kalau pendidikan tuh kayak gak dijadiin prioritas gitu loh. Iya. Iya. Sumpah, maksudnya Di lu tuh Indonesia pengen ya. menuju Indonesia emas. Iya lagi. Tapi lu cuman ngeprioritasin hal-hal yang kayaknya menguntungkannya tuh sedikit gitu. Keuntungan untuk kitanya, terus yang bisa kita gunakan tuh sebenarnya sedikit gitu loh. Iya, lagian tapi Iya sih. dia tuh sekolahnya dokter tahu. Iya, aku lihat. Dokter Si sih. anaknya. Dan maksud gue kadang ya gue sebel atau sedihnya tuh juga kayak oke lo anak pejabat, tapi ya udah jangan lo berflexing juga, maksudnya buat apa gitu loh. Ya nggak sih guys? Nir empati parah. Iya, dan masalahnya kadang kalau dia dihujat malah makin nunjukin lagi. Iya, gitu dia loh. joget-joget depan mobil dinas itu loh. Iya. Emang dia joget ya? Demi apa? Di depan garasinya. Dia Depan begitu. mobil dinas plat merah gitu. Maksud gue ya, kalian nih sebagai anak pejabat nih, kalau misalkan udah tahu bapak atau ibu lu nih pejabat, ya lu tunjukin kayak ngasih apa buat masyarakatnya, Iya. ikut turun Dan maksudnya segala jaga marwah ibu macam. bapak Jaga lu marwah, juga. cuy. Bener-bener. Nah, Bener. Gua Kayak ya. ada kan itu anak pejabat yang cerdas banget terus ikutan apa tuh? Cerdas cermat gitu. Ada namanya Aska gitu. Ntar editor munculin ya di tring. Nah, ini mukanya. Nah, Nah, semuanya kalau- tuh 3. Kalau kayak gitu-gitu gue Aska. salut, Gue jujur. Iya, Gue salut. gitu. Maksudnya dia memanfaatkan privilege dari bapaknya yang banyak duit, tapi Benar. dimanfaatinnya dengan untuk mengejar pendidikan gitu kan sampai Dan itu akhirnya kan dia secara nggak langsung mengedukasi masyarakat juga kan dengan bener. dia bercerdas cermat kayak gitu. Gue paling suka sih yang edukasi masyarakat karena kayak ya lu akhirnya Benar. punya privilege dengan baik dan lu menyalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Betul, Itu betul. sih harusnya yang lu lakuin Nah, kalau misalnya daripada lu flexing. Putri dari pejabat, kan habis itu kan langsung bapaknya langsung mengundurkan diri. Iya. iya ya. Iya. Nah, Menunjukkan. Maksudnya itu juga loh, kayak dengan kelakuan kalian kan jadinya orang tua kalian Terdampak. Dampaknya kalian nggak bisa flexing lagi.
Coba berapa rating dong buat si ini mahasiswa? Gue 1 sih. Gue juga emosi. Gue juga 1 karena gue gak suka orang-orang sombong. Gue gak suka orang sombong. Gue minus Sorry. 2. Oke. Ya soalnya gimana ada siswa di daerahnya yang nyebrang Sorry. pakai jembatan Udah gitu tali. banyak lagi kayak daerah-daerah terpencil yang sorry ya, maksudnya beberapa masyarakat kita pendidikannya tuh kurang, terus akhirnya cuma bisa tamat sampai SD, SMP. Iya. Ya paling tinggi aja cuma sampai SMA gitu. Iya. Kayak Sedih sih. Nir empati, nggak ada empatinya. Wah, marah. 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 Lanjut ya. Lanjut. Yang ketiga ini sih yang kemarin rame. Lo tau kan? Ini gue stres banget. Gue lihat lagi Ex Jampitsus Febri Adriansyah jadi tersangka nih ceritanya. Bukan ceritanya sih. Jadi tersangka kasus Emang dugaan korupsi dan TPPU, tapi diistimewakan. Soalnya cuman dia doang yang gak pakai rompi pink dan tidak diborgol. Ada tersangka pakai batikan. Mau masuk tahanan apa mau ke kondangan? Touch. Batiknya bagus banget lagi, abu mentereng. Pasti udah mahal kayak ya. mau rapat. Pasti harganya mahal itu batiknya. Terus ada yang komen gini di Mahal ya Ica. di netizen, ada yang komen gini, ini mah bukan masuk tahanan, mau kunjungan. Mau kunjungan ada Iya tuh yang lagi. kayak gitu. Ada banget lagi. Nah di saat yang bersamaan itu di Bali itu ada warga yang tewas atau meninggal dikeroyok karena diduga dia nyuri ayam. Ya meskipun pada nextnya itu polisi bilang kalau misalnya dia tuh residivis, tapi kan maksudnya main hakim sendiri tuh kan nggak diperbolehkan. Tapi itu kayak jomplang nggak sih, maksudnya banget. Pejabat ketika menjadi tersangka dan kemudian ada warga yang melakukan kejahatan lah misalnya, itu kayak pemberian hukumnya tuh kayak beda banget. Udah Inilah yang gue tuh sedih setiap kali buka berita di Indonesia tuh kayak gini-gini gitu loh. Akhir-akhir ini. Kayak nyawa tuh gampang banget. Asli. Kalau warga sama warga tuh nyawa gampang banget, giliran pejabat jadi tersangka. Dan kadang gue mikir kayak itu aja hal yang ketahuan gitu. Ada gak sih hal-hal yang kita juga gak tahu loh sebenarnya di balik ini semua. Ada banyak. Terlalu banyak konflik horizontal sih sebenarnya. Betul. Gila. Gue takut banget meskipun gue belajar politik tapi kayak coba di rating dong gayanya Febri Adriansyah. Gue pas benci malam banget itu lagi sama orang-orang. Gue lihat lagi itu. Iya kan? Dia bener. Lu tau di dalam mobil tahanan dia kayak gini. Iya dia begini. Gue lihat video kayak KDA ya. KDA nggak sih yang liputan KPK. Iya itu kan susah banget ya karena banyak wartawan juga kan. Itu gue lihat. Yang Fakih itu. Oh itu yang. Itu benar-benar kayak padahal udah ketutup sama yang jaring-jaring di jendelanya loh. Itu tetap kelihatan dia begini. Kenapa ya? Kenapa gue merasa dia tuh gak merasa bersalah gitu loh. Kenapa ya? Oh mungkin ini megang banyak kartu as. Iya. Itu dia. Ini lagi bagiku. Rating dong. Gue 0 deh. Gue 0. Kok 1 ya? Gue benci sama orang-orang kayak gitu. Gue minus 70 sih. Atau minus 81 biar kayak umurnya Indonesia. Astaga. Wah saya harus nge-cut nih. Iya udah siram dulu sih. Siram berapa? Ini berapa? 0 lah udah pastilah. Karena kayak aduh jangan terlalu inilah. Kalian di akhirat nanti. Oh ya benar. Susah bawaannya. Udah banyak loh netizen yang komen gitu. Ya Allah ini emang kayaknya hisapnya bakal lama nih pejabat nih. Saking banyak kezoliman nih pejabat. Sorry. Gak apa-apa dong. Kita harus berani kritis. Benar. Lanjut deh. Ada rating lagi gak? Ini nih. Oh ini sih enggak sih. Kalau ini pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Enggak gitu. Dia merasa Indonesia suram, silakan cari negara lain. Gue ulangi ya kata-kata beliau ya. Yang ragu-ragu silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram silakan. Kalau mau cari negara lain silakan. Tidak ada yang melarang.
Diusir kan kalian sama presiden sendiri. Kaget nggak? Ini tahu? Kaget, sedih, miris. Gue tahu kata-katanya dia mirip banget sama kata-katanya Donald Trump beberapa tahun yang lalu. Dia juga bilang gitu. Kalau misalnya ada yang merasa nggak nyaman tinggal di Amerika, ya udah cabut aja. Kalau yang Donald Trump tahun lalu kan gara-gara ini kan, dia lagi ngusirin imigran. Imigran, iya. Emang kita imigran di sini kan enggak? Bukan. Kita warga negara. Kita warga negara loh. Gimana? Kok diem ada lagi di TikTok gue nemuin kata-katanya bagus sih. Apa tuh? Kayak enggak ya, gue gak setuju lu ngusir kita di negara kita sendiri. Kita tuh udah lahir, tumbuh di sini, gue bayar pajak dari hasil kerja keras gue untuk ngebayar lu pada gitu. Lu malah ngusir kita ke negara lain. Iya. Dan masalahnya yang ngusir langsung presiden gitu. Padahal kan Sedih bapak banget, Pak. Sedih karyawan banget. kontrak doang tahu dia. Iya. Iya gak sih? Apa? Dia kan karyawan kontrak doang 5 tahun. Iya benar Iya, juga sih. Kita yang bayarin dia. Tapi gue baru kemarin-kemarin ini lihat deh guys, ada berita buat orang-orang yang mau melepaskan warga negara Indonesia harus bayar. Iya. Kan? Tuh kan 5 juta. diduitin lagi, udah diusir, diduitin lagi. Apa-apa diduitin deh di sini. Kalau nggak salah WNA ke WNI 75, Iya. WNI ke WNA 5 juta. Ampun, ya Jadi kalau ampun. ada yang bilang uang bukan segalanya, no. Kita disuruh minggat aja bayar dulu tapi di 5 Indonesia juta. uang adalah segalanya. Tapi kalian sebagai WNI ada kepikiran nggak pindah? Enggak lagi. Enggak. Pengen sih. Cuman maksudnya dengan apa ya? Kayaknya kalau gue pindah gue udah mapan aja di negara itu. Bukan yang sementara. Hopeless gitu ya. Iya bukan karena hopeless gak punya apa-apa Enggak, terus bukan. pindah gitu enggak ya. Gue kepikiran pindah belum ada, tapi kepikiran kabur ada. Maksudnya kayak Sama ya gue aja pengen dong. kabur. Sama Enggak. aja dong ente. Tapi maksudnya gue bukan memindahkan, berpindah jadi warga negara, tapi gue pengen kabur dulu seenggaknya ke negara orang. Terus kalau ternyata emang gue lebih nyaman di situ, mungkin gue pindah. Iya tadi katanya Enggak jiwa ya. nasionalismenya tinggi. Tapi sebenarnya ini Gimana sih dia balik mah? lagi di hati kecilku yang terdalam, I love Indonesia. Oh gini Serius. mungkin maksudnya pindah raganya doang. Enggak ya? Emang dua kepribadian aja nih orang. Tergantung pembahasannya gila. Emang Michelle pindah kemana? Ke Belanda. Oh Kan gue ada Belanda. darah turunan Belanda kan. Emang Dan masih ada keluarga juga di sana, jadi ya udahlah gue mau ke Belanda aja emang dulu. nama lu Michelle Van apa? Gak ada gitu-gitunya sih. Van Gogh. Emang di sana mau ngapain? Ini dagang bunga tulip. Enggak, tapi katanya kan kalau di sana bekerja tuh juga lebih mudah ya cari pekerjaan. Dan maksudnya juga gajinya lebih besar daripada kalau gue udah capek kerja lama di Indonesia. Kata orang-orang kalau kerja di luar negeri tuh udah mudah, kerja apa aja bisa, dihargain pekerjaannya dan ya udah lebih gede dapetnya. Fasilitasnya lebih berasa sih. Kalau gue ngeliat di luar negeri ya. Jujur. Iya. Gue pengen banget Dan lagi. bahkan kayak apa ya, salutnya gue sama orang-orang di luar negeri tuh kayak pekerja kasar di sana tuh sangat-sangat dihargain. Iya, Jadi- kalau di sana tuh sangat menghargai apapun pekerjaannya. Nah kalau di sini kemarin kan gue jurnalis ya, gue dikatain londo ireng Nah, sama presiden. Gimana mau betul? Lah itu gaji guru honorer cuma iya. Habis itu hakim ternyata. Salah ngomong dia. Makanya jadi hakim, jadi jaksa, min emas 74 kilo di rumah minimal. Rating dong. Oh ini ya. Aduh gue sedih sih ini. Gue benci banget Sama apanya? Maksudnya kalimatnya. kalimatnya. Iya, sakit hati loh. Iya, gue nyapuin min. Sakit hati loh. Kita langsung 0. aja minus 10. 11 per 100. Aku Aduh. Bagian mana ya yang gua klip nih kali ini? Bagian mana yang gua klip Banyak nih yang buat di
klit. Banyak nih. Ya itulah yang kita rasain sebagai WNI gitu ya. Maksudnya kita bukannya benci as a personal, tapi kan kita juga sebagai pembayar pajak gitu kan setiap bulannya, dan juga kita cinta juga sama NKRI. Toh kita lahir dan besar di sini. Yang kita inginkan kan sebenarnya pemerintah siapapun itu yang menjabat bisa membawa negara kita jadi lebih baik. Bener enggak? Sangat Gitu. betul. Jadi jangan dikit-dikit ada yang kritik sebut londo ireng. Gitu. Nah, waduh. Tapi udah biru Iya kebayanya. makanya. Iya lagi. Nah itu adalah sisi capeknya WNI kalau misalnya dari pemerintah lah gitu. Selain itu juga kita sebagai WNI ngerasa capek sama lingkungan gak sih? Lu udah merasa merdeka belum sebenarnya? Not yet. Berat. Not yet. Why? Just gue dulu ya sih. Iya. Ya kan lu paling tua. Apa? Gue gak denger semua. Kan lu paling tua. Ya lu duluan Kita aja. seumuran ceritanya kan nih. Iya Januari, Februari, Maret. Demi Allah. Iya ya. Serius ya? Iya. Kita gak sedekat Kita itu ya emang- ternyata ya. Baru Iya. tahu. Emang 3 Darah. Semangat dong. Semangat dong. Kok gue doang? Iya, bener, jadi bener. apa namanya? Kita sebagai WNI, gua sebagai WNI itu kayak ada aneh sih sebenarnya kayak pertama banget adalah warna kulit gue. Karena warna kulit gue jujur aja nih gue hitam. Terus gue sering bukan bully ya, tapi kayak Dipandang. kayak, Intimidasi. Iya, Dipandang kok sebelah intimidasi? mata. Oh enggak ya? Enggak diintimidasi. Diskriminasi gitu. Kayak, Serius gak sih? Gue kira orang-orang zaman sekarang malah udah terbuka loh dengan enggak kok. warna-warna kulit kayak gitu. Masih. Kadang gue kalau misalnya di umum juga masih ada yang gini nih. Gitu. Apa gue terlalu cantik kali ya? Kayaknya lu terlalu cantik deh Teh. Enggak, tapi emang gitu. Maksudnya gue kadang bercandaannya warna kulit sampai akhirnya gue ada di tahap kayak ya udah gue berdamai aja gitu. Meskipun gue kulitnya hitam tapi gue tetap gitu gitu tetap aja daddy. sih. Iya daripada dipikirin kan. Tapi emang bener sih, maksudnya masih banyak orang Indonesia yang punya pemikiran cantik itu putih, bener gak? Iya sih. Iya Tapi sih. menurut gue itu lumayan orang-orang yang agak di pedalaman yang mikir kayak Primitif. gitu. Primitive. Tapi nggak Boleh tahu nggak juga sih? kalau ternyata di kota ada juga yang masih berpikiran seperti itu ya. Kalau kalian pernah nemuin. Tapi gue nggak setuju lah kalau kecantikan orang dinilai dari warna kulit. Kalau lu apa? Apa tuh? Warna kulit gue. Lah. Gak jelas nih orang. Lucu banget deh hijau. Ya lu apa? Gue apa? Definisi Ya, cantik. Ganteng. Ya Gak kan? tekanan sosial lu apa lu merasa merdeka tapi gak merdeka gitu. Belum ya. Apa ya? Coba lu dulu deh. Ya. Ini udah berani nih lempar-lempar nih. Coba lu dulu. Gak apa ya, gue merasa tekanan sosial gue adalah ini mungkin profesi pekerjaan kali ya. Apa tuh? Maksudnya? Karena ya gue tahu sih, kan gue berkaca dengan orang-orang terdekat gue kan. Kadang ya jadi orang di media tuh kayak Kok romantis banget sih? Tuh kan, kalau lu duduk di situ tuh secara nggak sadar tau pegangan tangan. Oke. ya tapi sama dia tuh diginiin. Ya kan? Apaan sih? Michelle. Kan baru putus. Oh, Ya. guys, Michelle. Udah kayak lanjut masuk topik lagi. Nah, jadi kalau gue tuh gue merasa kayak jurnalis ya gitu. Kadang Oh iya, sama iya orang-orang sih. terdekat gue merasa kayak itu kenapa sih?
tunjukin aja Min. Iya, kata gue. Iya. Gua Jurnalis belum merasa kan ini merdeka aja. pilar demokrasi, dia Bener-bener. watchdog. Betul, indeks Benar. demokrasi kita salah satunya dengan bersuara. Benar. Iya kan? Iya, Iya, betul. Beneran Iya sumpah. beneran. Indeks demokrasi kita tuh dari hak opini kita apakah bisa dipublikasikan dan segala macam. betul. Itu sebenarnya Benar. udah termasuk dan salah satunya jurnalis ya kan? That's right. That's right. Jangan Ih ngomong-ngomong lupa. kayak sering dipandang juga tuh kayak jurnalis sering dipandang sebelah mata. Gue jadinya nyambung ke mungkin tekanan sosial yang gue rasakan adalah pilihan jurusan kuliah. Karena waktu kuliah gue milihnya sastra Prancis itu kadang juga orang-orang kayak sastra mau jadi apa gitu loh. Oh iya. Iya. Sama lagi. Iya gitu. Nyambung juga itu kayak gue juga merasa kayak kalau gue adalah jurnalis kadang orang juga ngerasa kayak jurnalis gitu. Iya kayak overjudging gak sih kalau Iya misalkan sih. di UN Dan itu jujur menyedihkan kalau emang orang itu beneran suka sastra gimana? Nggak bisa dong. Tapi sastra tuh banyak kayak bahasannya maksudnya kayak sejarahnya terus kalian juga ada Belajar apa budaya juga. pelafalan bahasanya kan juga ada kan. Dia Iya. detail loh. Ada. Kayak artikulasinya pun juga diajarin, itu seru tau sebenarnya. Gue tuh ngerasa kalau di Indonesia ya hal-hal yang masih dipandang keren Rendah. banget tuh kayak yang Oh, keren banget tuh kuliah-kuliah yang saintek gitu loh. contohnya. Ya orang-orang yang teknik, Hmm. orang-orang yang di teknik atau kedokteran. Kayak gitu. Kayaknya udah ada Iya, pergeseran stigma juga deh. Soalnya Iya. sekarang orang mikirnya tuh bukan seberapa keren elu, tapi seberapa besar gaji elu. Kalau dulu mungkin dokter itu masih keren banget, tapi kalau sekarang udah bergeser IT keren banget karena mereka katanya gajinya kan 2 digit ya setiap bulannya gitu. Konten kreator juga udah mulai Konten termasuk. Iya sih. Apalagi Gitu. dengan banyak konten kreator yang achievementnya udah sana sini. Makanya anak-anak kecil zaman sekarang kan kalau ditanya cita-cita bukan jadi dokter apa, jadi YouTuber. YouTuber. Jadi bergeser sih. Tapi Masih satu lagi. boy. Tadi kan menyinggung soal judging ya. Ini Ya. deh gue yang males juga tinggal di Indonesia tuh adalah gue kan belum nikah ya. Gue ditanyain mulu anjir kayak itu bukan urusan lu. Ngapain Bukan lu doang. Gua nih umur segini udah harus nikah kalau di keluarga gue. Demi apa sih guys? Sumpah. Sumpah. Gue tuh udah ditargetin. Misal nih kayak gue dari pas gue masa-masa kuliah kan gue udah mau lulus. Omongannya gini. Udah lulus habis itu kerja habis itu nikah. Nikahnya umur 24, 25 aja. Duh, di Which umur is lu gue sekarang. 24. Lu harus nikah besok. Lu harus nikah besok. Sabtu Minggu. Kita datang ya? Gue belum mau nikah. Lu belum mau nikah? Belum mau sih. Gue juga belum mau sih. Enggak, tapi Gue maksud juga gue sih. tuh masih ada beberapa orang yang Tapi mikir iya sih. kayak ya cewek di usia yang udah mateng kalau misalkan belum nikah tuh rasanya kayak kurang gitu. Padahal kita nggak Iya, ada bener. kurangnya. Bener sih. Anjay. Iya. Gitu. Jadi maksudnya tuh mesti ada yang ngejudge apalagi yang mungkin tinggalnya di pemukiman padat. Iya. Nah, tekanannya tuh kayak kapan ngenalin calonnya. Terus Kenapa ya kayak gitu? Karena mungkin stigma sosial atau kayak peristiwa sosial mungkin apa sih bilangnya gue lupa lagi. Iya bisa. Yang peristiwa. bikin orang-orang tuh punya perspektif yang sama gitu loh. iya Makanya kadang kalau misalnya di generasi yang mungkin kayak milenial atau boomer ya, iya. stigmanya kan masih nempel kan. Warisan budaya, warisan pemikiran mungkin Iya. atau warisan tradisi Gue juga. lupa juga sih dibilangnya apa. Tapi ya gitu secara Iya. kan harusnya kita tuh bisa mengikuti perkembangan zaman kan. Betul. Kalau misalkan, kalau kita kan pasti mikirnya kayak selama gue belum bisa punya finansial yang oke, kayaknya tar dulu deh untuk nikah Iya. atau punya anak. Karena kan kita juga ya ada beberapa teman-teman juga pasti ada yang punya trauma dari
Betul. rumah gitu. Dan juga ada kewajiban juga kayak misalkan ternyata si perempuan itu jadi tulang punggung misalkan kan. Entah itu perempuan atau cowok-cowok yang jadi generasi sandwich. Betul. Itu dia. Jadi tolong nih kata gue mah ya, nggak usah maksa buat nikah kecuali kalau ngasih modal aja. Karena maksudnya nikah kan yang ngejalanin kita sendiri kan, Betul. bukan kalian. Jadi janganlah guys kayak gitu. Iya. Gue nunggu mental gue siap sih baru Bener. Gue nunggu mental gue siap, nunggu dompet gue siap. Iya. hati luas dan dompet luas. Ini 2026 bentar lagi nih, semoga hidup kita jadi lebih baik ya. Amin. Ya Allah. Tapi ngomong-ngomong, gimana sih sebagai WNI? Kan lu udah berpuluh-puluh tahun. Kita kan baru 20. Lu juga 20. Gua nih ya. Kita 20. Iya, 20. Lu 20-an. 20 Nambah lagi sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ketawa. Tapi gimana strategi lu bertahan sebagai WNI? Oh ini berat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya ngasih ceramah. Strategi. Coba yang lebih muda dulu dong. Ya, Gua enggak Jauh nggak masa jawab. gitu, enggak lah. Justru kita harus Kita nih ngambil pelajaran dari lu. Belum tentu senior. yang lebih tua tuh bener. Jadi yang Iya muda juga sih, tuh. bener. kan Tapi, berpengalaman. iya. Apa ya? Tetap waras aja kali ya. Stay Oh, waras. gini. Stay sane. Perbedaannya kalau gua di seumuran kalian tuh apa-apa yang mengganggu gua itu gua pikirin banget. Oke. Iya, Nah, overthinking. ya kayak gitu kan, kayak misalnya dikatain item gitu kan, atau enggak lu kerjaannya di lapangan apa segala macam gitu ya. Nah itu dulu gue mikirin banget tuh Oke. sampai OVT dan akhirnya gue stuck di tempat. Mhm. Nah gitu. Tapi di sisi lain ketika gue stuck di tempat ada banyak yang harus gue kejar. Entah itu karir gue gitu kan, entah itu kebutuhan pribadi gue. Jadinya kan gue kayaknya harus mengurangi OVT itu dan gue tetap fokus sama diri gue sendiri karena gue sadar gue adalah WNI, jadi gue harus kerja keras oleh diri gue sendiri. Anjay, jadi clipper ya itu. Enggak ya? Jadi pendewasaan lu tuh akhirnya lu menyadari kayak ya gue harus tetap fokus sama diri gue sendiri gitu. Betul, cintai diri sendiri, pahami diri sendiri karena kita menyadari kita tinggal di Indonesia. Siapa lagi yang bisa bantu kita selain kita sendiri, guys? Benar. Sedih banget gitu. Kalau gue maturing, realizing, Ais. maturing is realizing, asik. Ya udah apa tuh? Apa ya? Udah 2 kali diulang. Maturing is realizing. Kalau ini sih gue kayak ternyata tempat di Indo tuh bagus deh, sumpah. Oke. Ya kan sih? Sebenarnya tuh masih bagus, cuman emang Kok Kenapa? ya gitu. Maksudnya kenapa lu menyinggung banyak kota-kota indah? Jadi lu sumpek dengan apa yang terjadi di kehidupan lu, tapi lu realize apa? Gak sih bisa bahasa Inggris. Tapi lu menyadari kalau Gua misalkan menyadari. Indonesia tuh indah gitu ya. Kan strategi bertahan sebagai WNI, karena menurut gue ya kayaknya masih banyak deh tempat-tempat di Indonesia yang lu harus explore ya. berkunjung sih, explore. Maturing aja kayak ya udahlah dengan pemerintahan yang seperti ini kayak ya Bener-bener. ya berarti nextnya kita adalah dengan memilih pemerintahan yang benar aja. Oke. Kalau semuanya sepemikiran sama lu. Betul, makanya dari sinilah kita harus mengedukasi teman-teman nih, Iya. ya kan? Ini loh, udah baru 1 tahun loh, Oke. udah berasa kan? Oke. Nah kalau Michelle? Kalau gue sebenarnya hampir sama-sama lu sih Teh, kayak Nggak mau sama. enggak, tapi ini cara gue bertahan hidup sampai sekarang di negeriku Indonesia. Tambah yang tercinta. Itu Dia ini paling romantisasi semuanya tau. Iya, Jakarta juga ya. banget. yang gak overthinking, karena ya kita hidup buat diri kita sendiri dan gak usah peduli apa omongan orang lain. Dan gue bersyukur gue orangnya lumayan agak nonchalant, jadi ya udah cuek aja dan melakukan apa yang gue mau. Yang penting itu gak ngerugiin diri gue sendiri, justru malah itu berbenefit untuk diri gue sendiri.
Dan intinya ya kita sebagai WNI, gue sadar kita capek, tapi capek boleh, nyerah jangan. Ay, mati. Setuju? Setuju ada di situ. Setuju. Iya itu. Udah baca itu. Tapi bener loh, gue setuju sama kata Jasmine. Meskipun kita capek sama pemerintahan, kita capek sama warga-warga yang kadang anomali gitu ya. Tapi di sisi lain kayak gue, serak nih suara gue. Ada rasa bersyukurnya gitu. Gue jadi WNI dan tetap di Indonesia. Aduh suara gue hilang. Adalah. Apa? Cuman di Indonesia loh yang ada bakso tahu. Iya. Mie ayam. Coba pindah ke Belanda ada nggak? Ada, tapi nggak seenak di Indonesia. Ya udah. Mahal, sumpah Iya. mahal. Masa? Berapa euro gitu. Nah tapi sebagai closing statement ya. Harapan lu jadi WNI ke depannya. Apa sih yang lu pengenin dari negeri ini? Daripada lu cuman mikirin bakso yang ada di Belanda itu. Coba apa? Teteh dulu lah. Wah, bener-bener nih ya. Lempar semua nih. Harapan gue sebagai WNI ke depannya. Prabowo 2 periode. Bismillah Komisaris Pak Ria Rizky. Enggak, bercanda kan. Bercanda. Ya semoga Indonesia nih kan sudah 81 tahun. Artinya sepuh gitu loh. Kalau sebagai manusia itu artinya ya seharusnya sudah santai, warganya sudah merasakan sejahtera gitu kan, aman, damai, tentram, kemudian kesehatan warganya, keselamatan warganya, dan perlindungan apapun pendidikan juga itu diutamakan hanya untuk warga, kayak gitu. Itu sih harapan gue, maksud gue ya minimal banget meskipun gue tidak tinggal di Eropa, tapi nanti nextnya mungkin anak-anak gua gitu ya bisa merasakan pendidikan gratis, kesehatan gratis gitu yang disediain sama pemerintah. Amin. Di Inggris. Jangan. Buat Indonesia semoga Bisa jadi kayak Belanda, nggak bisa. Tulip nggak bisa lahir di sini. ya gue berharap di umur 81 tahun ini dan kedepannya semoga yuk kita bisa menjadi negara maju, dan untuk pemerintahnya ayo bisa dong ada yang benar-benar tulus bekerjanya untuk rakyat Indonesia biar kita bisa menjadi negara yang makmur dan Adil. Berdaulat. Dan juga tadi dong. Benar itu loh. Dan buat generasi muda, yuk kalian masih punya harapan, jadi ayo kita sama-sama bangun Indonesia jadi lebih baik dan jangan nyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Michelle 01 Jakarta Selatan. Yes. Ayo next. Aduh masih gue ya terakhir ya berarti. Ini harus gong. Iya, yang terakhir harus gong. Sure sih gitu. Kalau gue berharap alokasi dana yang jelas dan merata ke seluruh masyarakat di Indonesia. Apalagi berguna dengan fasilitas-fasilitasnya. Itu dia podcast kita kali ini. Selamat ulang tahun buat Indonesia. Merdeka. Yes. Yang ke-81. Sampai jumpa lagi di 3 daerah selanjutnya. Bye. Bye-bye.